Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. NPM saya 16100 6963 2012 69. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan, substansi, implementasi, dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, yang artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Pengertian dari evaluasi kebijakan publik, menurut Wedun, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Menurut analisis kebijakan, menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Yang pertama, untuk menentukan konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Yang kedua, untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tipe-tipe evaluasi kebijakan yang dijelaskan oleh James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam 3 tipe. Yang pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Yang kedua, evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerja kebijakan atau program-program tertentu. Yang ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Langkah evaluasi yang dijelaskan oleh Edward mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, analisis terhadap masalah, deskripsi dan standarisasi kegiatan, pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi, menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. Beberapa indikator untuk menentukan berdasarkan suatu dampak. Evaluasi dalam analisis kebijakan. Sifat evaluasi yang pertama yaitu fokus nilai, interpretensi, fakta nilai, pemantauan atau persyaratan. Yang ketiga, orientasi masa kini dan masa lampau. Yang keempat, dualitas nilai atau tujuan cara. Fungsi evaluasi. Evaluasi melainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, yang paling penting, evaluasi memberi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya. Evaluasi dengan rekomendasi. Yang pertama, pendekatan evaluasi semu, evaluasi formal, evaluasi keputusan teoritis. Yang evaluasi semu yaitu ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya. Contohnya jumlah lulusan pelatihan, jumlah unit pelayanan medis yang diberikan, atau tekniknya sajian grafik, tampilan tabel, angka indeks, dan analisis seri waktu. Evaluasi formal, tujuan dan sasaran dari pengambilan kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai. Contohnya evaluasi program pendidikan. Tekniknya pemetaan sasaran, pemetaan hambatan, klarifikasi nilai, kritik nilai, analisis cross step. Evaluasi keputusan teoritis. Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam. Cara untuk mengatasi kekurangan evaluasi semu dan formal, tidak dimanfaatkan kurang dan tidak dimanfaatkannya informasi kinerja, ambiguitas kinerja, tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Tujuan utama menghubungkan informasi mengenai hasil
kebijakan dengan nilai dari berbagai pelaku kebijakan. Tekniknya brainstorming, analisis argumentasi, analisis survei pemakaian. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih.